Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat dan dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Sebelum melanjutkan pembahasannya, mari kita update harga emas harian dulu ya. Hari ini tanggal 29 Maret 2025, harga emas mengalami kenaikan sebesar Rp14.000 per gramnya, menjadi Rp1.806.000. Sedangkan untuk harga jual kembalinya juga mengalami kenaikan sebesar Rp14.000 per gramnya, jadi harganya Rp1.657.000. Dengan kenaikan harga tersebut, maka harga emas mengukuhkan menjadi harga emas termahal sepanjang sejarah. Demikian update harga emas harian, yuk kita lanjutkan pembahasannya, tonton sampai habis ya. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang membuat situasi semakin suram, baik dari segi ekonomi maupun politik. Data terbaru menunjukkan bahwa kondisi negara semakin tidak menentu, memicu ketidakpuasan masyarakat dan meningkatnya gelombang protes di berbagai daerah. Rakyat kini dihadapkan pada ketidakpastian yang kian nyata, dengan kondisi ekonomi yang lemah serta kebijakan pemerintah yang menuai kontroversi. Krisis ekonomi yang memburuk. Ekonomi Indonesia mengalami tekanan berat akibat berbagai faktor global dan domestik. Pada triwulan 2 tahun 2024, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,05%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi tahunan per Maret 2025 melonjak hingga 4,8%, yang merupakan angka tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Kenaikan harga bahan pokok dan energi semakin menekan daya beli masyarakat, memperburuk kesejahteraan ekonomi rakyat kecil dan kelas menengah. Selain itu, nilai tukar rupiah terus merosot, mencapai Rp16.611,5 per dolar AS pada akhir Maret 2025. Depresiasi ini berdampak langsung pada kenaikan harga impor, termasuk bahan baku industri, yang akhirnya berimbas pada meningkatnya harga barang dan jasa di dalam negeri. Meskipun ekspor mengalami sedikit peningkatan sebesar 2,58% pada Februari 2025, lonjakan impor sebesar 5,18% tetap menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas neraca perdagangan nasional. Di sektor pasar modal, indeks harga saham gabungan, IHSG, mengalami penurunan tajam lebih dari 7% dalam satu sesi perdagangan pada 18 Maret 2025. Kejatuhan pasar saham ini mencerminkan ketidakpercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Banyak investor asing yang mulai menarik modalnya, menambah tekanan terhadap likuiditas dalam negeri dan semakin memperparah krisis keuangan. Selain itu, harga emas terus mengalami kenaikan signifikan, mencerminkan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan politik. Harga emas naik Rp14.000 per gram menjadi Rp1.806.000 per gram. Sementara harga buyback emas juga naik Rp14.000 per gram menjadi Rp1.657.000 per gram. Lonjakan harga emas ini menandakan bahwa masyarakat semakin beralih ke aset safe haven untuk melindungi nilai kekayaan mereka di tengah ketidakstabilan ekonomi dan politik yang semakin tak menentu. Jatuh tempo utang Indonesia. Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah jatuh tempo utang luar negeri yang semakin dekat. Pada 2025, Indonesia harus membayar cicilan utang pemerintah sebesar lebih dari Rp1.000 triliun, dengan sebagian besar jatuh tempo dalam 6 bulan ke depan. Dengan pelemahan nilai tukar rupiah, beban pembayaran utang dalam mata uang asing semakin berat, meningkatkan risiko gagal bayar dan tekanan terhadap anggaran negara. Sementara itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto, PDB, telah mencapai angka yang mengkhawatirkan, mendekati 40%. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah mitigasi, seperti restrukturisasi utang atau mencari sumber pendanaan baru, Indonesia berisiko mengalami krisis fiskal yang dapat memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan pemerintah yang kontroversial. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadapi kritik tajam atas rangkaian kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah pemangkasan anggaran negara sebesar Rp600 triliun untuk mendanai program makan siang gratis bagi siswa sekolah dan dialihkan ke Danantara. Kebijakan ini memicu kekhawatiran akan pemotongan dana pendidikan dan sektor sosial lainnya, yang semakin membebani rakyat kecil. Selain itu, penghapusan subsidi gas memasak menambah beban ekonomi bagi jutaan rumah tangga di Indonesia. Kebijakan ini diikuti oleh revisi undang-undang terkait TNI, Polri, dan Kejaksaan, yang dianggap membuka ruang lebih besar bagi campur tangan militer dalam urusan sipil. Banyak yang khawatir bahwa kebijakan ini akan mengarah pada otoritarianisme dan memperburuk ketimpangan sosial. Tidak hanya itu, kebijakan pajak baru yang mulai diberlakukan pada awal 2025 juga menimbulkan polemik di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, UKM. Peningkatan tarif pajak serta kebijakan penarikan pajak digital dianggap sebagai langkah yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan memperberat beban para pelaku usaha. Gelombang protes, Indonesia gelap.
Ketidakpuasan terhadap situasi ekonomi dan politik memicu gelombang protes besar-besaran yang dikenal sebagai Indonesia Gelap. Ribuan mahasiswa dan aktivis turun ke jalan di berbagai kota, menuntut transparansi dalam kebijakan pemerintah dan menolak revisi undang-undang yang dinilai mengancam demokrasi. Protes ini bukan hanya terjadi di ibu kota Jakarta, tetapi juga meluas ke kota-kota lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Medan. Gerakan Indonesia Gelap juga mendapat dukungan luas di media sosial, dengan tagar Indonesia Gelap menjadi trending. Masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk akademisi, buruh, dan pengusaha kecil, turut menyuarakan keprihatinan mereka terhadap masa depan negara. Namun, respons pemerintah terhadap aksi protes ini justru semakin memperkeruh keadaan. Aparat keamanan dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi dengan cara-cara represif, yang mengakibatkan bentrokan antara demonstran dan polisi di beberapa lokasi. Berbagai laporan mengenai penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis semakin menambah ketegangan di masyarakat. Masa depan yang tidak pasti. Di tengah krisis ini, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada 5,75% dalam upaya menjaga stabilitas moneter. Namun, langkah ini dinilai tidak cukup untuk mengatasi ancaman resesi yang semakin nyata. Dengan kondisi ekonomi yang terus melemah dan kebijakan kontroversial pemerintah, masa depan Indonesia tampak semakin gelap. Ketidakpastian yang membayangi negeri ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal demokrasi dan hak-hak sipil yang semakin terancam. Apakah pemerintah akan mampu menemukan solusi untuk keluar dari krisis ini? Ataukah Indonesia akan terus tenggelam dalam situasi yang semakin tidak menentu? Hanya waktu yang bisa menjawab. Jika Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya, dan share ke semua media sosial Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.